Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rifki Rizaldi dengan NIM 19224-28164 dari Sistem Operasi dengan kode mata kuliah SI131A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil resum saya, yaitu pertemuan 1 dan pertemuan 2. Sebelum kita masuk ke sistem operasi, terlebih dahulu kita ke sistem komputer. Nah, sistem komputer ini adalah sistem elektronik dalam komputer yang dapat diprogram atau diinstruksi untuk menerima, memproses, menyimpan, dan menyajikan suatu data serta informasi bagi penggunanya. Selanjutnya ada struktur dan fungsi komputer. Terlebih dahulu kita jelaskan itu fungsi. Nah, fungsi di sini adalah operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Fungsi di sini memiliki 4 fungsi dasar pada semua komputer. Yang pertama itu adalah olah data. Yang kedua ada simpan data, yang ketiga ada pindah data, dan keempat ada kontrol data. Olah data ini adalah untuk mengolah kumpulan data yang akan menghasilkan suatu informasi. Yang kedua itu ada simpan data. Nah, simpan data ini adalah untuk mengamankan data yang suatu saat nanti akan digunakan untuk diolah kembali. Nah, yang ketiga itu ada pindah data. Pindah data itu adalah mengirim atau menerima data dari komputer satu ke komputer lainnya. Yang keempat ada kontrol. Kontrol ini di sini adalah kayak seseorang yang memasukkan perintah-perintah ke dalam sebuah komputer, kemudian komputer ini menjalankan perintah-perintah yang telah diinput. Selanjutnya ada struktur. Nah, struktur di sini adalah cara komponen-komponen saling terkait gitu. Nah, komponen ini memiliki 4 komponen utama komputer. Yang pertama ada Central Processing Unit (CPU) atau disebut prosesor. Yang kedua ada main memory, yang ketiga ada input output, yang keempat ada system interconnection. Nah, CPU ini adalah komponen yang berfungsi mengolah data dan mengerjakan berbagai perintah yang diberikan. Nah, di sini ada operasi CPU-nya yang itu ada pertama ada aritmatika, yang kedua ada logik, yang ketiga ada pengendalian. Nah, aritmatika ini seperti plus, minus, kali, bagi, perpangkatan gitu. Terus ada logit. Logit di sini itu AND, OR, SOR, dan NOR. Terus pengendalian. Pengendalian di sini ada selection, repetition, dan goto. Selanjutnya main memory. Main memory itu untuk menyimpan data dalam komputer yang telah diolah. Kemudian input output. Input output ini keluar masuknya data. Yaitu sedangkan inputnya itu semua data yang masuk ke memori untuk diproses oleh prosesor. Sedangkan output data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan gitu. Kemudian sistem interconnection. Sistem interconnection ini adalah mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dapat dikomunikasikan dari komputer satu ke komputer lainnya dengan melalui transmisi gitu. Kemudian ada software. Software di sini adalah salah satu jenis perangkat yang sangat penting di dalam komputer. Nah, software adalah perangkat lunak yang dikenal sebagai tata olah sistem. Secara garis besar tata olahnya, sistem tersebut adalah yang pertama itu ada sistem bahasa, yang kedua ada sistem operasi, yang ketiga ada sistem utilitas. Nah, sistem bahasa ini adalah bahasa pemrograman atau bahasa komputer yang dapat dimengerti oleh komputer tersebut. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi ini adalah sebagai penghubung komputer dengan kita atau sebagai penghubung antara brainware dengan hardware gitu. Yang terakhir ada sistem utilitas. Nah, sistem utilitas ini adalah membantu sebuah sistem yang didesain untuk pengelolaan sebuah komputer. Selanjutnya, konsep dasar komputer menurut George W. Gorsline.
yaitu komputer atau sistem komputer dapat dikemukakan dalam beberapa macam tingkat konsep yang berbeda. Gitu. Nah, tingkat konsep komputer ini ada tingkat konsep elektronik, ada tingkat konsep saklar, tingkat konsep transfer register, tingkat konsep arsitektur, dan tingkat konsep diagram blok. Yang pertama ada tingkat konsep elektronik, yaitu bentuk komputer terdiri dari atas sejumlah rangkaian rangkaian komponen elektronika ditambah dengan komponen mekanika, magnetika, dan optik. Nah, rangkaian elektronika yang di atas dapat melaksanakan berbagai kerja komputer, yaitu menerima masukan, mengolah data, merekam informasi ke disk, dan membaca informasi dari disk, terus menampilkan data ke monitor. Selanjutnya ada tingkat konsep saklar, yaitu aktivitas kerja yang terjadi di dalam komputer kerja yang sederhana atau yang rumit sebagai sekumpulan gerakan terhubung atau terputus dari kumpulan-kumpulan saklar. Komputer merupakan kumpulan dari rangkaian saklar. Jadi komputer ini adalah kumpulan dari rangkaian saklar gitu. Nah, setiap saklar elektronik terdiri atas dua kedudukan, keadaan yakni keadaan terhubung dan keadaan terputus gitu. Yang selanjutnya ada tingkat konsep transfer register, yaitu berbagi kerja komputer merupakan bentuk dari pindah-memindah informasi di antara berbagai register. Nah, kelompok registernya ini itu ada register logika dan register aritmatika, terus register akumulator. Register logika dan register aritmatika itu melakukan operasi logika dan aritmatika. Kalau register akumulator itu untuk menampung berbagai unsur informasi. Gitu. Selanjutnya, tingkat konsep arsitektur itu kerja komputer merupakan lalu lintas informasi pada berbagai suatu pada komponen melalui berbagai bus penghubung mereka dengan suatu susunan arsitektur tertentu. Yang terakhir, tingkat konsep diagram blok, yaitu tingkat konsep yang paling tertinggi pada sistem komputer. Nah, di sini juga kita dapat melakukan pengelompokan ke dalam sejumlah blok, kayak seperti blok masukan, blok memori kerja, blok satuan prosesor pusat gitu. Selanjutnya, sumber daya pada komputer. Nah, sumber daya pada komputer ada dua, yaitu ada hardware dan software. Hardware di sini adalah perangkat keras yang merupakan komponen berbentuk fisik yang dapat kita sentuh gitu. Yang kedua ada software. Software di sini adalah komponen sistem komputer yang tidak memiliki bentuk fisik atau tidak dapat kita sentuh gitu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.